di Israel nih, kalau kita bicara masalah nama Yeshua itu banyak. Di pasar itu banyak, sama lah kalau misalnya kita hidup di Indonesia. Di Jawa tuh nama Slamet itu pasti banyak. Nama Budi, nama Joko itu pasti banyak kita bisa temukan karena itu nama yang sangat umum. Bahkan nama Ahmad, Muhammad itu juga banyak sekali di kalangan orang Islam di Indonesia. Jadi Muhammad yang mana nih? Banyak nih kan. Yeshua yang mana? Banyak. Kalau kita bicara masalah Yeshua yang disalib, orang Yahudi tidak pernah merasa mereka menyalibkan siapapun, dan dalam sejarah literatur juga nggak ada. Kalaupun diceritakan di dalam kitabnya orang Kristen yang dikarang oleh Flavius Titus, itu yang menyalibkan Yesus itu adalah Roma, bukan orang Yahudi. Tapi mereka lalu mengkambing hitamkan orang Yahudi seolah-olah orang Yahudi ini jahat. Tapi kalau ditanya orang Yahudi yang mana, siapa nama pemimpinnya atau kelompok dari sekte mazhab mana, mereka nggak bisa jawab. Jadi perjanjian baru itu penuh dengan cerita-cerita yang nggak jelas. Bahkan Paulus yang mereka bangga-banggakan, nasabnya nggak ada. Nasabnya tidak ada. Jadi tidak tahu siapa ayahnya, ibunya, kakeknya, itu nggak ada silsilahnya. Bagaimana orang mau percaya? Dianggap sebagai orang yang tiba-tiba ada gitu, kayak semacam intel yang tidak diketahui jati dirinya itu siapa. Tidak ada, karena di dalam Torah dikatakan lo iyalakha alaihim ahrim al-qanai, tidak akan ada padamu sesembahan atau kekuatan lain di hadapan wajahku. Wajahku itu maksudnya kehadiran Hashem, Shekhinat El. Jadi kalau kita bicara masalah Trinity nggak mungkin, karena Shema Israel, Hashem Elohim, Hashem Ahad. Dengarlah Israel, Hashem adalah otoritas kami atau ilah kami, Hashem adalah satu. A'lam ya Israel annallaha rabbuna Allahul wahid, kalau di dalam kitab Targum Raf Sa'adiyah kawan. Targum Raf Sa'adiyah kawan di Lashon Arabit itu artinya adalah Torah dalam bahasa Arab yang diterjemahkan oleh orang Yahudi yang berbahasa Arab gitu. Jadi manuskripnya ada dua, satu Targum Raf Sa'adiyah kawan, satunya adalah Targum yang diproduksi di Israel Utara oleh kaum Shomeri. Seperti ini contohnya ya, contoh perubahan kata yang merubah arti. Kalau kita lihat di kitabnya orang Kristen Keluaran 24 ayat 12, itu kalau kita baca di bahasa Indonesianya, Tuhan berfirman kepada Musa, naiklah menghadap aku ke atas gunung dan tinggallah di sana, maka aku akan memberikan kepadamu loh batu, yakni hukum dan perintah yang telah kutuliskan untuk diajarkan kepada mereka. Ini adalah penyimpangan. Karena dalam bahasa aslinya Wayamel Hashem al-Moshe, dan Hashem mengucapkan kepada Moshe, Ale elai hahara, naiklah kepadaku di gunung, Wahya Syam, dan tinggallah di sana atau adalah di sana, Wa'atna lakha, dan aku akan memberikan kepadamu lukhot adhan, lukhot yang terbuat dari batu. Maksudnya lukhot batu karena ada dua, disebutnya lukhot. Wahat Torah, dan Torah. Waham miswa, dan perintah tunggal. Kenapa tunggal? Kenapa bukan miswat? Ada penjelasannya. Asyar kautafti lahurtham, yang aku telah tuliskan untuk menginstruksikan mereka. Nah, di sini ada kata hat Torah dirubah di sini jadi hukum. Padahal hukum itu definisinya luas dalam bahasa Ibrani. Mishpatim itu artinya hukum keadilan atau hukum-hukum keadilan. Itu kalau orang melanggar hukum yang berkaitan dengan kriminalitas, pasti dia masuk pengadilan untuk dihakimi. Nah, hukum itu namanya mishpatim. Nah, kalau di sini Torah diterjemahkan sebagai hukum, itu keliru karena Torah artinya instruksi. Instruksi yang bagaimana? 248 perintah dan 365 larangan yang ada di dalam Torah. Termasuk dari 365 diambil 5, dari 248 diambil 5, itu jadi 10 perkataan. As-Seret Hadavarim. Atau kalau orang Kristen sering menyebutnya the Ten Commandments. Torah, Nevi'im, Ketuvim, itu Tanakh. Kalau di singkatan modernnya, dia zaman dulu orang menyebutnya Hamikra. Lalu orang Kristen menambahkan Berit Hadasha. Padahal Berit Hadasha itu, kalau di dalam Tanakh, Berit Hadasha itu perjanjian diperbaharui. Bukan berarti kitabnya namanya perjanjian baru. Dan gak ada kitab Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu bukan kitab Yahudi, bukan kitab orang Israel
Itu kitab yang diciptakan oleh orang Yunani dan orang Syria. Yunani namanya Textus Receptus, Syria namanya Peshitta. Secara konsep logika, perjanjian baru itu tidak bisa berpijak tanpa Torah. Kalau Torahnya diambil, dia tenggelam. Seperti itu, dan memang terbukti tanpa adanya kitab orang-orang Israel yang disebut Hamikra atau Tanakh, perjanjian baru ini ibarat orang yang dilempar ke laut, dia tenggelam, dia nggak bisa berpijak karena nggak ada pijakannya. Torah itu adalah pijakannya atau fondasinya. Tanpa itu dia tenggelam. Karena memang seluruh nubuatan yang diklaim di dalam kitab perjanjian baru itu mencomot dari kitabnya orang Yahudi, tetapi tidak kontekstual, hanya satu ayat diambil dibikin klaim, satu ayat diambil dibikin klaim, tidak dibaca per seluruh pasal dan tidak sesuai dengan konteks. Contoh Yeshayahu 9 ayat yang kelima itu berbicara mengenai Raja Hizkiyahu yang disebut Sar Shalom atau pangeran kedamaian. Tapi mereka mengatakan bahwa itu Yesus, padahal Yesus itu lahirnya 700 tahun ke depan. Itu nggak mungkin. Dan Yeshayahu 39 ayat 8 juga Wayomen Hizkiyahu el Yeshayahu, dan Hizkiyahu mengucapkan kepada Yeshayahu bla bla bla, Kiyya Shalom wa'ameh biyamai, karena akan ada Kiyya Shalom, karena akan ada kedamaian, wa'ameh dan kebenaran, biyamai, di hari-hariku. Itu bukan bicara tentang Yesus.